Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Urip Daryanto. Semoga Anda semua selalu mendapat lindungannya dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di segmen News Review kali ini, akan kami sampaikan tentang upaya Pemkab Blora untuk memasifkan pemanfaatan kotoran sapi untuk pupuk organik. Upaya dimaksud adalah Pemkab Blora bersama Tentara Nasional Indonesia atau TNI berkomitmen kuat untuk mewujudkan Blora sebagai kabupaten organik. Salah satunya berkolaborasi menggelar Lomba Gerakan Sejuta Kotak Umat atau GSEKU, sebuah inovasi yang diinisiasi Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan atau DP4 Blora. Launching lomba tersebut dilakukan di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora Selasa 2 September 25 yang dihadiri oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman dan Dandim 0721 Blora Letkol Infantri Agung Cahyono. Diketahui inovasi GSEKU tersebut diciptakan dalam rangka mendorong para petani memanfaatkan pupuk organik, yakni memanfaatkan kotoran ternak sapi diproses menjadi pupuk organik. Lomba GSEKU yang digelar kali ini berkolaborasi dengan TNI, yakni melibatkan Komando Rayon Militer atau Koramil dan Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Kepala DP4 Blora, Ngaliman, menjelaskan bahwa lomba yang diadakan bertujuan untuk mempercepat target kota sejuta umat agar tercapai dengan baik. Ngaliman berharap Koramil dan Babinsa dapat menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program ini di tingkat desa. Dandim 0721 Blora, Letkol Infantri Agung Cahyono, menandaskan bahwa Babinsa memiliki peran strategis dalam percepatan program ini, khususnya dalam hal jumlah petani yang beralih ke organik. Harapannya, program ini bisa mempercepat jumlah petani yang terlibat untuk mewujudkan kabupaten organik. Kami akan terus bersinergi dengan DP4 untuk program ketahanan pangan di tingkat kabupaten, khususnya dalam menciptakan pupuk organik secara mandiri, ujar Dandim. Acara program mewujudkan Blora menjadi kabupaten organik. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sekarang ini kurang lebih 2 bulan lalu Pak Kadis DP4 ini ngobrol dengan saya nih, Pak, kira-kira ini untuk mempercepat GSEKU, apa itu Pak GSEKU itu? Kita ada program inovatif dari Pak Bupati ini, tentang pembuatan kota. Terpisah, Sekretaris DP4 Blora, Lilik Setiawan, lomba akan berlangsung mulai Selasa tanggal 2 September 2025 sampai 3 bulan ke depan. Lomba ini unik karena pesertanya Koramil dan Babinsa sewilayah Kodim 0721 Blora, jelas Lilik. Untuk kriteria pemenang lomba, dijelaskan Lilik, nantinya bagi Koramil yang berhasil menggerakkan pemanfaat kotoran sapi dibuat menjadi pupuk organik akan dinyatakan sebagai juara. Demikian juga, lanjut Lilik, untuk lomba antar Babinsa nantinya akan dilihat bagi Babinsa yang berhasil mengajak petani paling banyak mau memanfaatkan kotoran ternak sapi untuk dijadikan pupuk organik akan menjadi nominasi. Untuk hadiah lomba, selain uang pembinaan, para pemenang akan memperoleh sertifikat dari Bupati Blora, pungkas Lilik Setiawan. Diketahui, terkait inovasi GSEKU yang diinisiasi oleh Dinas Pangan, Peternakan, Pertanian dan Perikanan, DP4, berawal dari potensi populasi sapi terbesar di Jawa Tengah, ide inovasi itu lahir. Populasi sapi di Kabupaten Blora sendiri mencapai ratusan ribu ekor. Hal ini membuat Blora menjadi tempat populasi sapi terbesar di Jawa Tengah dan terbesar nomor 2 tingkat nasional. Untuk jumlah persisnya populasi sapi di Blora terus fluktuatif, yakni di antara angka 270.000 hingga 285.000 ekor. Data Dinas Peternakan dan Perikanan setempat di tahun 2021 disebutkan populasi sapi ada 269.071 ekor. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman mengatakan, dengan populasi sapi yang tinggi di Blora dan tertinggi di Jawa Tengah, ada beberapa jenis sapinya, mulai PO, Simental, Limusin, Brahman, dan beberapa jenis baru yang baru lahir dari program UPSUS Siwap. Sampai saat ini, sapi-sapi tersebut
mayoritas dikandangkan di rumah warga. Rata-rata tiap rumah punya 2-3 ekor. Dijual ketika untuk kebutuhan yang besar, seperti untuk menyekolahkan anaknya, nikahan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Dari potensi itu, muncul gagasan yang diinisiasi oleh DP4, yakni bagaimana memanfaatkan kotoran dari ratusan ribu ekor sapi tersebut untuk dijadikan pupuk organik. Kita ini kabupaten penghasil sapi terbesar di Jawa Tengah, Bapak Ibu. Jadi populasi sapi kita ini terbesar, sehingga ketika kita menciptakan program gerakan sejuta kotak umat ini, yang mana ini mengembangkan pupuk berbasis organik yang materialnya berasal dari kotoran hewan yang ada di Blora ini menjadi potensi. Sehingga kita alhamdulillah ketika launching program ini tahun berapa tadi Pak? Nah, kita langsung ada penghargaan Kabupaten Terinovatif se-Indonesia. Dan ini menjadi contoh dari Kementerian Dalam Negeri, setiap kemana-mana itu Blora menjadi contoh. Karena kita bisa memanfaatkan potensi lokal yang kita miliki untuk dimanfaatkan. Dijelaskan Sekretaris DP4 Blora, Lilik Setiawan, dari populasi sapi terbesar di Jawa Tengah itu, anggap saja seekor sapi menghasilkan 10 kg kotoran setiap harinya. Berarti 2.500 ton per hari. Lalu gitu, Blora ini punya bahan baku yang sangat banyak untuk pembuatan pupuk organik, yaitu kotoran ternak. Gitu. Jadi sudah pernah saya sampaikan bahwa Blora itu produsen sapi populasi sapi terbesar se-Jawa Tengah. Enggak, itu sampai berapa kalau angkanya masih? 280.000 ekor. 280.000 ekor. Jadi gambarannya gini. Ya. Sehari, sehari kita itu punya kotoran sapi kan 10 sampai 15 kilo per ekor. Kita anggap aja per ekor 10 kilo lah. Ya. Itu berarti kita punya bahan baku itu per hari itu 3.000 ton. Kalau di truk itu berarti sehari itu kita punya sekitar 350 truk. Bahan itu. Ya artinya kalau ini nanti setelah kalau nggak salah proses pembuatan pupuk organik ini hanya dengan probiotik, itu nanti bisa. Saat ini melalui Geseku sudah tercipta 2.200 kotak yang tersebar di sejumlah kecamatan di Blora. Dengan asumsi setiap kotak itu memuat 1 ton kotoran sapi. Berarti dari kotoran sapi yang diproduksi menjadi pupuk organik sejumlah 2.500 ton. Dengan angka itu, demikian Lilik, saat ini potensi kotoran sapi di Blora yang sudah diproduksi menjadi pupuk organik hanya kotoran sapi 1 hari. Sementara kotoran sapi 28 hari atau 29 hari ke depan belum termanfaatkan. Sekian pemirsa News Review kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Sejuta Kotak Umat atau disingkat Geseku merupakan suatu gerakan masif yang dilakukan oleh petani dalam mengolah kotoran ternak menjadi pupuk organik yang berkualitas dengan sistem kotak. Gerakan ini sudah dimulai sejak tahun 2022 dan terus dilaksanakan hingga sekarang dan di tahun-tahun berikutnya. Hingga tahun 2023, jumlah kotak yang sudah dibuat oleh petani sebanyak 1.331 kotak dan di tahun 2024 ini jumlahnya mencapai 2.251 kotak. Gerakan Sejuta Kotak Umat telah menjadi salah satu inovasi andalan Kabupaten Blora, sehingga Kabupaten Blora memperoleh predikat sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang Innovation Government Award tahun 2023. Di tahun 2024 ini, telah dikembangkan digitalisasi Geseku sebagai sarana untuk mencatat jumlah kotak yang telah dibuat oleh petani. Geseku juga dilombakan di tingkat kelompok tani, PPL, dan BPP tingkat kecamatan.